Take me higher, higher than I've ever been. We can wander all the way to the top. I'll hold on to every word you've ever said. Don't you let me down. Don't you let me down. Don't you let me down. All I want is an adventure. Pull the dreams to my head, 'cause I'm tired of pretending. Give me something I won't forget. All I want is an adventure. Pull the dreams to my head, 'cause I'm tired of pretending. Halo, selamat sore pemirsa. Kita akan bersama anak-anak menuju ke di Danau Riul, itu berada di Desa Bubu. Untuk perjalanannya, mari ikuti saja. Give me something I won't forget. Something I won't forget. All I want is an adventure. Dua, tiga. Pemirsa, sekian liputan kami dari Danau Riul, Desa Bubu. Sampai ketemu di destinasi wisata lainnya dari Nusa Laut. Give me something I won't forget. Give me something I won't forget. Pemirsa, kita telah sampai di destinasi wisata Nusa Laut lainnya. Ini Pantai Ume, yang terletak di negeri Bubu. Kita telah sampai di Desa Titawai. Kita akan menuju ke destinasi wisata selanjutnya. Ini ada Tanjung Waisilano. Nah, di ini akan mengantar kita ke tempat tersebut. Ajak. Industri. Ini Tumosoa. Jadi sekarang kita sudah ada di daerah Tanjung Waisilano. Ini adalah salah satu destinasi wisata di Desa Loai. Jadi mana mas sering datang kemari kah? Bagaimana gitu? Tahu mama selama 30 tahun di sini memang cuma kalau untuk warga asing kebetulan biasanya keluarga dari orang. Oh, sekitar sini maksudnya warga sini. Warga sini yang mereka tinggal di Belanda. Iya. Kalau untuk turis asing biasanya di sini kan sebagian besar masyarakatnya kan warga sini tuh tinggal di Belanda. Ya. Lalu biasanya kalau bulan-bulan libur tuh Desember atau orang datang rombongan. Ada juga turis beberapa tahun yang lalu tuh orang bukan laki-laki tuh ada antara
Jerman. Ya, Ya. sampai sini ya. Ya sampai sini di atas. Ya artinya tidak di sini saja, artinya mereka berjalan ron lah. Itu udah seluruh Ya laut. nusa laut. Ya. Laut ya, Mas. Di sini emang biasa mandi di sini ya, Mai? Ya kalau Arpono bisa ini biar rombongan di atas, kalau Arpono anak-anak mandi masih. Oh, jadi ini belum punon ya, belum. Ini sudah turun nih. Betul. Oh. Kalau punon buat sini. Batas. Iya. Iya. Ujung Tanjung. Ya Tanjung Gasan. Ini kalau libur atau air mulai Takaco naik, nah orang semua berenang di Tanjung. Ini bisa berenang situ, Mas? Bisa berenang di situ bisa. Iya berenang. Ombak yang kuat begitu atau gimana? Ya anak-anak di sini itu tidak orang Nusa Laut itu khususnya itu tidak pernah takut ombak. Ya. Tapi sing apa aman dari Aman, ya ya golongan selama tante ada selama di sini. Golongan ada. Ya, belum ada gimana ya? Anak-anak sini semua SMB ini tahu berenang, buang diri dan di sana naik ke laut. Di sini, dia mau ke kanan sini. Yang tinggi sekali sana. Iya, mau ke kanan. Jalan. Jalannya masih gimana? Biar bisa kita akan lanjut ke destinasi wisata lainnya berseberangan dengan Tanjung Waisilano, ada Tanjung Poilo. I was getting high on your moonshine, and your lips were sealed like the landmine. We were skipping Wow. for the night ride, Keren. and all we need is something more, something real, and you just won't stop going around my head like a satellite. Pemirsa, sekian perjalanan kami dari Hawaii. Sampai ketemu di destinasi lainnya, destinasi wisata di seputar Nusa Laut. Proses timbal laut. Oke pemirsa, sekarang kita berada di Desa Bubu. Kebetulan kita ada di tengah-tengah laut nih. Dan juga pantainya itu lagi sedang surut ya. Sekarang di saat ini juga lagi apa namanya? Lagi menimba laur. Soalnya lagi musim laur pemirsa. Ya untuk itu mari kita lihat cara penangkapan laurnya itu seperti apa. Ikuti kami ya pemirsa. And a smile while you said it to me, and I'm high while you hypnotize. I've never been so sedated, never been so faded, but I'm here with you. Mana Bapak cara menimba laut? Caranya gampang saja. Cuma tinggal menjolok karing-karing begini terus antar-antar terus. Itu bisa terus begini sampai penuh baru disiram ke dalam ember. Gitu. Setelah itu diapakan? Di itu masukin ke loyang untuk di apa garuk dia kasih ini kering. Pada saat tahu laut ini dari mana Bapak? Ya sesuai kayaknya jadi. Main-main. Untuk di persoalan itu saya tidak tahu. Tidak tahu. Apakah lihat laut ataukah? Dari kondisi alam. Oh, kondisi alam. Setelah tahu Mami kalau mami macamnya untuk menangkap atau menimba laut tersebut. Gitu ya Pak. mami ganti laut. Kalau selesai itu, Ih, jengkes lah. apakah selesai menimba laut langsung Onastan. Laut ya Onastan. sekian banyak ini untuk menimba laut di malam ini. Alat.
Sudah berapa malam untuk pembalawan tersebut, Pak? Kemarin di jaga laurnya, tapi laurnya sudah keluar. Baru hari ini, banyak sekali. Berarti banyak pengunjung ya di malam ini untuk menimba laut tersebut. Iya, begitu Pak ya. Oke, terima kasih Bapak atas informasi cara menangkap atau menimba laut tersebut. Iya, terima kasih banyak Bapak ya. And I smile while you say that to me. And I'm high while you're hypnotized. Ooh, never been too sedated, never been too faded, but I'm here with you. Pemirsa, masih bersama kami dari Balai Tekon Pendidikan Provinsi Maluku. Di sini kami sudah berada di Desa Bubu, Pulau Nusa Laut. Kita sekarang ada di destinasi wisata Monumen Pahlawan Nasional Maluku, yaitu Marta Christina Tiahau. Sekarang udah bersama kami di sini ada Bapak sebagai ahli waris Marta Christina, yaitu Bapak Frans. Nah, langsung saja mungkin ya Pak bisa cerita sedikit tentang sejarah di sini bagaimana Pak? Kita mulai dengan sejarah perjuangan tidak? Ya Pak. Sejarah perjuangan Marta Christina Tiahau. Marta Christina Tiahau adalah seorang gadis dari negeri Abubu di Pulau Nusa Laut. Lahir sekitar tahun 1800 pada waktu mengangkat senjata melawan penjajah Belanda, berumur 17 tahun. Ayah adalah Paulus Tiahau, seorang kapitan dari negeri Abubu yang juga pembantu Thomas Makulesi, Kapitan Patimura, dalam perang Patimura tahun 1817 melawan Belanda. Marta Christina tercatat sebagai seorang pejuang kemerdekaan Unjung Unit, seorang putri remaja yang langsung terjun dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda dalam perang Patimura tahun 1817. Di kalangan para pejuang dan masyarakat sampai di kalangan musuh, gadis menolak itu terkenal sebagai gadis pemberani dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangan. Sejak awal perjuangan, ia selalu ikut mengambil bagian dalam pantang mundur dengan rambutnya yang panjang terurai ke belakang serta berikat kepala sehelai kain berang merah. Ia tetap mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran, baik di Pulau Nusa Laut maupun di Pulau Saparua. Siang dan malam ia selalu hadir dan ikut dalam pembuatan kubu-kubu pertahanan. Ia bukan saja mengangkat senjata, tetapi juga memberi semangat kepada kaum wanita di negeri-negeri agar ikut membantu kaum laki-laki di setiap medan pertempuran, sehingga Belanda kewalahan menghadapi kaum wanita yang ikut berjuang di dalam peperangan dan sengit di negeri Ulat O, Jasira Tenggara Pulau Saparua. Nampak betapa hebat Serikandi ini mengempur musuh bersama perjuangan rakyat. Namun akhirnya karena tidak seimbang dalam persenjataan, tipu daya musuh dan penyihatan para tokoh pejuang dapat ditangkap dan melayani hukuman. Ada yang harus mati digantung atau mati ditembak, dan ada pula yang dibuang ke Pulau Jawa, Kapitan Paulus Tiahau, dan vonis hukuman mati tembak. Marta Christina Tiahau tidak dihukum karena masih berstatus anak remaja. Ia berusaha melepaskan ayahnya dari hukuman mati, namun tidak berdaya
dan meneruskan masuk hutan, tetapi airnya ditangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa. Di kapal perang RR Pesten Sri Kandi yang berjiwa Kastria ini menemui ayahnya, dan dengan penghormatan militer jasanya diluncurkan ke Laut Banda menjelang tanggal 2 Januari 1818. Menghargai jasa dan pengorbanan, Martha Kristina dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. SK Presiden Republik Indonesia nomor 071 garing TK tahun 1995 tanggal 7 Agustus 1995. Kekuatan dan daya yang juang yang menggerakkan semangat rakyat Indonesia yang mengorbankan jiwa dan semangat para pejuang dalam perjuangan kemerdekaan merupakan modal perjuangan berdasarkan nilai-nilai luhur yang jelas telah tercantum dan falsafah Pancasila yang bisa jadikan dasar bagi negara Indonesia dan latihan politik. Adapun nilai-nilai kepahlawanan dan kepemimpinan yang dapat diangkat dari perjuangan para pahlawan antara lain rutimen yang menyala-nyala untuk membebaskan tanah, tepat, darah dan rakyat Indonesia dari kelalaman dan penindasan penjajahan. 2. Pengorbanan yang besar dari pemimpin perjuangan, yaitu pengorbanan jiwa raganya sebagai konsekuensi logis dari cita-cita membebaskan dan memerdekakan rakyat yang tertindas. 3. Tanggung jawab dari para pemimpin dalam memimpin rakyat yang dilandasi pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi pelita hidup bagi rakyat yang berjuang. Bahwa perjuangan para pahlawan itu era dengan nilai persatuan dan solidaritas, patriotisme, nasionalisme, loyalisme, respon terhadap permasalahan bangsa dan lain-lain adalah nilai-nilai yang relevan dengan perjuangan bangsa Indonesia pada masa kini. Nilai-nilai itu hendaknya menjadi bagian dan utuh daripada sikap generasi muda Indonesia umumnya dan Maluku khususnya. Nilai-nilai dan keteladanan para pahlawan, khususnya pahlawan Martha Kristina Tiahau, patut diwariskan kepada generasi muda, terutama generasi muda Maluku dengan kaum perempuannya, untuk menjadi motivasi dalam kiprahnya di tengah-tengah pembangunan nasional. Sekian dan terima kasih. Mungkin untuk lebih jelas kita bisa tahu Bapak ini keturunan keberapa dari Kita ini sudah keturunan keempat. masih tinggal di desa. Desa rumahnya sendiri cuma satu marga. Iya ya. Mungkin sekian dari kami tentang sejarah daripada Kristina, daripada pahlawan kita Martha Kristina Tiahau, bersama Balai Tekom melaporkan. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Sayanta Alia dari Balai Tekom. Di sini kami akan meliput tentang destinasi wisata yang ada di Desa Amet, yaitu Taman Laut Desa Amet. Ayo kita menuju ke sana. Ya pemirsa, kita sekarang sudah dekat dengan destinasi wisata yang ada di sini, di Desa Amet, Taman Laut Desa Amet. Ayo kita ke sana.
ujung daripada dermaga ini adalah akses langsung menuju ke taman laut. Ini apa ini? Gagal. Gagal sekali nih. Gagal. Nah, ini kalau Tesla akan menyala tadi kira kan. Oh, dia foto bisa kan ini. Pemirsa, ini adalah taman laut yang saya maksud tadi. Taman laut di Desa Amet. Ingin rasanya berenang tapi karena tidak ada perlengkapan, sampai di sini saja pertemuan kita. Sampai ketemu di destinasi wisata lainnya di Nusa Laut. Pemirsa, kita telah sampai di destinasi wisata Nusa Laut lainnya. Sekarang kita ada di Desa Nalahia. Kita akan masuk ke wisata air panasnya. Ayo, ikuti saya. Oh no. So what you gonna do now? You're clocking out and have the whole night ahead of you and making love to you. Pemirsa, kita sudah sampai di kemudian air panas Nalahia. Di sini pemirsa bisa lihat hanya berupa pancuran gitu, karena emang debit air tawarnya sedikit, makanya dibuat seperti ini. Is it not clear that you're just a lonely prisoner? You're stuck inside the walls that you built here. Fasilitas yang tersedia di sini hanyalah berupa ruang tunggu serta ruang ganti. Itu saja. Pemirsa, kita akan langsung ke destinasi wisata lainnya dari Nusa Laut. Ayo ikuti saya. Do you remember when summer was a time that was looked forward to, but now you gotta pay rent and something we'll have to do. Oh no. So take a look in a mirror. Pemirsa, kini kita sudah sampai di Desa Sila, masih di dalam Pulau Nusa Laut. Kita akan menuju ke destinasi wisata lainnya, yaitu air panas Desa Sila. Ayo ikuti saya. That you're just a lonely prisoner. You're stuck inside the walls that you built here. Sudah sampai di tempat pemandian air panas Desa Sila. Di sini pemandiannya itu menggunakan gayung, karena emang debit air tawarnya yang begitu sedikit. Airnya hangat, tidak terlalu panas karena emang kadar belerangnya juga sedikit. I was a child, oh young and mild, and you were alive.
Pemirsa, kini kita telah sampai di Desa Sila di Nusa Laut. Kita akan masuk ke salah satu destinasi wisata yang ada di sini, yaitu Benteng Beverwijk. Ayo ikuti saya. Bones of you're keeping me up. Oh, can you hear me say it? And I smile while you say it to me. And I'm high while you're hypnotized. Ooh, I've never been so sedated. Pemirsa, seperti yang pemirsa lihat, posisi dari benteng ini sangat bagus, sangat indah karena berada di Tanjung daripada Desa Sila ini. Your poison's running through my veins. Oh yeah. I was taking sips, taking hits, make it drip. Oh, your voice is running through my brain. Oh yeah. I was taking sips, taking hits, make it drip. Oh, make it drip. And I smile while you say it to me. And I'm high while you're hypnotized. Ooh, I've never been so sedated, never been so faded, but I'm here with you. Make it drip, oh. Make it drip, oh. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung liputan kami tentang destinasi wisata di seputar Nusa Laut. Ini adalah Benteng Beverwijk. Saya Siantaria melaporkan.